Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk melanjutkan membuat taman berbunga di halaman depan rumah Mama Selin yang ada di desa. Setelah kemarin kita menanam kaktus koboi di sepanjang tembok yang berada di sebelah barat, kemudian saatnya kita memilih untuk tanaman hias lain yang cocok ditanam di tempat ini, teman-teman. Selain menanam tanaman hias, di tempat ini juga aku tanam pohon buah anggur. Jadinya di bagian atasnya itu ada kanopi transparan yang memungkinkan untuk sinar mataharinya itu full masuk ke dalam ruangan ini, teman-teman. Kita pakai kanopi transparan karena pohon anggur suka banget dengan sinar matahari, tapi dia nggak suka dengan hujan. Nah, cocok banget dengan tanaman hias vinca, teman-teman. Jadi tanaman hias vinca ini suka juga dengan sinar matahari, tapi dia juga tidak suka dengan hujan. Jadinya kita taruh atau kita tata untuk tanaman hias vinca pada tempat ini, teman-teman. Karena di tempat ini aku pengen berbunga-bunga sekali gitu ya. Jadi untuk tanaman vincanya itu aku taruh di pot yang aku letakkan di rak, kemudian aku letakkan di pot tempel. Aku juga menanam tanaman vinca di pot gantung, teman-teman. Jadi ada 3 macam pot yang aku gunakan untuk menambah semarak gitu ya, keindahan dari tempat ini. Untuk bunga vincanya aku pilih 2 jenis, teman-teman. Yang pertama adalah vinca juntai seperti yang aku tempelkan di pot tempel ini. Kemudian ada juga vinca tegak ya. Untuk vinca tegak biasanya akan aku tanam di pot biasa yang aku letakkan di rak. Dan untuk warnanya ada beberapa warna yang masih tersedia, teman-teman, untuk bunga vinca ini. Sebenarnya kalau pada zaman dulu aku tuh punya sekitar 28 warna untuk jenis vinca tegak dan juga juntai. Karena dulu tuh aku suka banget koleksi warna dari bunga vinca. Tapi karena saat ini aku sudah tidak fokus lagi untuk menanam bunga vinca, akhirnya yang tersisa hanya ini aja, teman-teman. Untuk bibit vinca yang aku dapat juga vinca yang tiba-tiba tumbuh sendiri gitu ya di bagian bawah dari rumah vinca yang berada di belakang. Jadinya aku tuh ngambilin satu persatu, aku cabutin, kemudian aku tanam dan akhirnya sudah sebesar ini. Merawat bunga vinca cukup rumit ya, teman-teman. Jadi kita mesti penuhin untuk nutrisinya, kita mesti merawatnya secara teratur. Salah satu perawatan yang Mama Selin lakukan adalah dengan cara mengambilin bunga atau daun yang sudah kering gitu ya. Karena bunga dan daun yang sudah gugur atau sudah rontok ini harus segera kita ambil agar dia tidak busuk dan menempel pada batang bunga vinca tersebut. Karena kalau misalkan dia menempel pada batang bunga vinca, nantinya batangnya itu akan juga ikut busuk, layu, dan tentunya kena jamur, teman-teman. Ini adalah kegiatan sepele, kegiatan kecil yang kalau misalkan kita lakukan secara rutin, itu dampaknya akan membantu bunga vinca tumbuh dengan sehat. Tapi kalau misalkan kita abaikan, biasanya bunga vincanya akan busuk, layu, dan pada akhirnya akan mati, teman-teman. Selain membantu bunga vinca agar tidak terserang jamur ataupun bakteri, mengambil bunga dan juga daun yang rontok itu juga akan membuat suasana atau lingkungan menjadi bersih dan tentunya terlihat bagus. Setelah selesai menata beberapa pot tanaman hias, tiba-tiba Mama Selin itu gagal fokus dengan sebidang tembok gitu ya yang berada di pojokan. Sebenarnya ini tempatnya itu adalah tempat
kamar mandi teman-teman, kamar mandi yang berada di halaman depan. Tapi akhirnya saat ini berubah fungsi menjadi tempat pupuk dan juga obat-obatan untuk tanaman hias. Akhirnya aku berencana akan mengecatnya karena cuman sebidang aja, dan ini masih sore gitu ya, pas banget cuacanya, jadi nggak panas-panas banget. Dan untungnya itu catnya masih ada teman-teman, cat yang sama dengan bidang yang ada di sebelahnya. Jadi Mama Selin di sini nggak usah beli cat lagi gitu ya, hemat energi dan hemat biaya. Sebelum kita cat untuk temboknya, kita lap terlebih dahulu ya teman-teman, karena sebelumnya tembok ini tadinya tuh digantungin oleh tanaman vinca gitu ya. Jadi setelah kita lap, kemudian untuk catnya sendiri kita aduk agar merata. Karena catnya ini tuh udah lama banget berada di gudang, jadinya dia tuh kayak mengendap gitu teman-teman. Kita aduk-aduk aja, tapi aku tuh sebenarnya tuh kayak agak ragu dengan cat ini karena catnya tuh encer banget, sepertinya tuh dia habis ketumpahan air, jadi nggak kental gitu teman-teman. Mungkin nanti hasilnya itu tidak akan sama gitu ya warnanya dengan cat yang berada di sebelahnya. Tapi setelah aku poles, untuk catnya masih agak mirip-mirip sedikit meskipun dia sudah agak muda gitu ya warna catnya, karena kebanyakan air ini kayaknya teman-teman. Meskipun ini adalah tempat yang nggak kepake, tapi kalau misalkan untuk bagian mengecat kita mesti hati-hati ya teman-teman. Kalau misalkan catnya itu terkena kusen dari pintu kamar mandi ini, itu hendaknya langsung atau segera dilap dengan menggunakan kain bersih yang agak basah sedikit, supaya nanti nggak kotor hasilnya. Untuk bagian mengecat seperti ini memang biasa aku lakukan sendiri teman-teman. Aku nggak pernah manggil Pak Tukang untuk mengecat bagian-bagian di mana bagian tersebut itu ada tanaman hiasnya. Kalau misalkan aku nyuruh Pak Tukang, biasanya mereka itu kan nggak punya perasaan sayang atau cinta sama tanaman hias ya. Jadinya tuh ngawur teman-teman. Takutnya nanti mereka ngecat, setelah catnya selesai gitu ya, bagian catnya udah selesai, malah tanaman hiasnya yang nggak baik-baik saja gitu ya, ada yang sobek lah, ada yang terkena cat lah mungkin daunnya, kemudian mungkin bisa jadi untuk potnya ada yang pecah seperti itu. Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi pada tanaman hias yang aku tata di sini ataupun dimanapun, akhirnya biasanya untuk bagian mengecat itu aku lakukan sendiri teman-teman. Selain untuk melindungi tanaman hias, mengecat sendiri salah satu hobi Mama Selin juga sih. Karena mengecat itu enak banget ya teman-teman. Kayaknya itu gimana ya? Pokoknya enak lah. Coba deh teman-teman kalau misalkan lagi suntuk atau sumpek pikirannya, coba teman-teman ngecat bagian tertentu dari rumah atau ruangan teman-teman. Pasti nanti hasilnya itu akan menyenangkan dan permasalahan itu akan terlupakan gitu ya. Nah, kurang sedikit lagi ngecatnya teman-teman, tapi di sini aku terkendala dengan medan gitu ya. Karena pada bagian ini di pojokan itu sudah aku taruh satu rak susun 4, dimana di dalam rak tersebut sudah aku beri beberapa pot tanaman hias liliput. Akhirnya aku turunkan dulu aja supaya tidak mengotori dedaunan tanaman liliput gitu teman-teman. Karena kalau misalkan ada rak ini tuh sangat susah sekali gitu ya, kita nggak bisa bergerak, nggak bisa ke atas, nanti hasilnya juga nggak bagus. Akhirnya aku dibantu sama kakak Selin untuk menurunkan beberapa pot tanaman hias yang sebelumnya sudah aku tata pada rak ini. Dan setelah selesai langsung aja kita ambil untuk raknya ya teman-teman. Ini adalah rak susun 4 sama dengan rak yang aku letakkan di rumah yang ada di Banyuwangi, di bagian belakang pondok hijau itu teman-teman. Rak ini aku beli di Selma, jadi aku tuh punya
banyak gitu ya, ada yang warna putih dan juga ada yang warna hitam. Jadi kebiasaannya Mama Selin tuh kalau misalkan ada rak dan raknya tuh kelihatan bagus, kokoh, dan harganya juga terjangkau, dan waktu itu juga ada promo ataupun diskon, itu pasti aku beli lebih dari satu. Mungkin beli pertama itu satu dulu, nanti dicoba bagus, nanti beli lagi, seperti itu teman-teman. Karena rak itu juga sangat membantu sekali untuk kita itu menata tanaman hias gitu ya. Karena kalau misalkan nggak ada rak, ini pasti tanamannya tuh udah keleleran kemana-mana teman-teman. Akhirnya terlihat tidak rapi dan tentunya tamannya tuh terlihat berantakan gitu ya. Setelah kita membahas rak susun 4, lanjut kita mengecat kembali ya teman-teman. Nah, untuk kegiatan mengecat ini Mama Selin lakukan pada tanggal 4 April, pas kebetulan waktu itu sedang puasa, tepatnya 5 hari sebelum lebaran. Aku memang mengebut untuk menyelesaikan membuat taman yang ada di depan ini, karena rencananya memang ruangan ini akan aku jadikan untuk terima tamu gitu teman-teman. Jadi selain terima tamu di ruang tamu dalam, aku juga akan membuka ruangan ini untuk mengobrol santai dengan keluarga ataupun dengan teman ataupun dengan tetangga yang sedang berkunjung ke rumah Mama Selin. Tapi tempat ini hanya cocok digunakan untuk menerima tamu pada saat sore sampai dengan malam hari ya teman-teman, karena kalau misalkan pagi sampai dengan siang tuh di sini tuh udah panas banget ya. Dan kalau misalkan teman-teman tanya di sana banyak nyamuk gak ya Mama Selin, kan banyak banget tuh tanaman hiasnya. Karena biasanya tanaman hias itu identik dengan nyamuk gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah di rumahnya Mama Selin tuh jarang banget ada nyamuk. Karena di sini tuh nggak ada genangan air. Pada bagian bawah aku taruh kerikil. Kemudian juga tanaman hiasnya tuh yang nggak rimbun-rimbun banget dan nggak ada kayak becek, itu nggak ada teman-teman. Jadi alhamdulillah di sini ada sih nyamuk, tapi paling cuma 1-2 gitu aja, nggak yang banyak banget itu nggak. Jadinya tempat ini masih tetap nyaman untuk dijadikan tempat ngobrol ataupun tempat bersantai gitu ya. Dan ini adalah bidang yang terakhir teman-teman. Jadi sebenarnya ini tuh nggak masuk hitungan, tapi kata Uti Selin ya udahlah sekalian aja dicat supaya ada warnanya gitu ya. Karena pada bidang ini warnanya tuh cuman abu-abu saja ya, supaya tidak terlihat membosankan. Akhirnya kita cat juga dengan warna biru. Dan akhirnya selesai sudah membuat taman berbunga digabung dengan tanaman buah anggur di halaman depan rumah Mama Selin yang ada di desa. Yuk langsung aja kita lihat hasilnya ya.
Oke teman-teman, itu tadi kegiatan Mama Selin kali ini. Terima kasih banyak sudah menemani. Dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya. Dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye.